Perkenalkan, nama saya Hamsa SPD dari SMP Negeri Satap 11 Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, beginilah keseharian saya ketika saya berangkat ke sekolah. Saya memulai berangkat jam 4 sampai jam setengah 8, perjalanan sekitar 3 jam setengah. Ya, oke lah, kita lihat di sini berbagai akses yang saya lewati. Yang pertama itu di jalan aspal itu memang sudah bagus, tetapi ketika saya naik ke gunung ya jalanannya berbatuan seperti itu. Di sekolah saya terkenal sekolah yang tertinggi di Kabupaten Kolaka Utara, sekolah gunung di atas gunung seperti itu. Nah, dilihat dari jalanannya, nah di sini ada berlubang ya, dan juga terkadang becek. Nah, di sini saya harus hati-hati karena ketika musim hujan biasanya longsor ya, karena Istirahat saya dulu. berada di gunung. Beginilah pemandangannya, pemandangan di atas gunung. Nah, di sini dekat dari sekolah saya. Sudah dekat dari sekolah saya sekitar 2 kilometer. Nah, saya beristirahat di sini, di atas gunung. Nah, di sekolah saya berada, saya mempunyai masalah tentang sarana dan prasarana. Di sini saya tidak melihat buku paket kelas 7, dan di mana saya kebingungan seperti apa mau mengajarkan, dan di sini juga tidak ada yang namanya internet ya. Jadi saya berinisiatif untuk membuat aplikasi digital yang bernama Lobusku Interaktif PPKN kelas 7, sehingga anak-anak bisa semangat lagi dalam belajar. Jadi saya ingin memacu semangat belajar peserta didik. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, berprestasi. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Pada kegiatan ini, sebelum pembelajaran dimulai, masing-masing kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, kira-kira sekarang bagaimana menurutnya kira-kira? Coba dipilih. Selanjutnya, sebelum kita belajar, saya menanyakan perasaan anak-anak terlebih dahulu dengan memanfaatkan aplikasi di sini. Ya, di sini sudah include ya perasaan-perasaan anak-anak. Nanti dia jelaskan sendiri bagaimana bisa mencairkan suasana di dalam kelas, bagaimana dia bisa tenang kembali dalam belajar. Bahagia karena belajar bersama teman-teman dengan menggunakan media juga seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Nadia. Oke. Terus kita lanjut ke laki-lakinya dulu, Musyawir. Ya, oke Musyawir. Kalau dilihat dari sini Musyawir, kira-kira A, B, C dan E, F, yang mana kira-kira moodnya? Ya, coba. Apa hobinya kira-kira? Kamu? Hah? Main games. Dan ini siapa? Selanjutnya, untuk mengetahui dan memetakan kemampuan peserta didik dalam belajar, saya mempertanyakan terlebih dahulu hobi-hobinya, dan saya mempertanyakan gaya belajar peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Coba pilih ketiganya. Suara, video atau gambar? Video. Kalau kamu? Gambar. Caranya? Kamu? Video. Coba ini gambar. Ya, sekarang ada yang gambar, ada yang video. Yang itu yang dua, gambar dengan video. Kira-kira, coba bicara saja. Kenapa kalian suka video? Apa alasannya? Karena apa? Karena menarik. Terus kalau gambar, kira-kira menarik juga. Ya, luar biasa. Tangan dulu. Oke. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah Setelah saya menanyakan perasaan anak-anak, hobi anak-anak, dan juga gaya belajarnya, saya mengenalkan tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak dapat semangat dan mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Kita dapat mencermati tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ya,
Pertama-tama, apa sih perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Baik, di kegiatan ini saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, ya, sehingga dia bisa mencerna dan terstimulus ya pemikirannya. Kemudian saya melihat ada semangat, antusiasnya untuk belajar. Apa kira-kira? Luar biasa. Tantangan dulu. Tantangan. Oke, terus yang kedua apa? Kemanusiaan yang kita coba bersamaan. Ketiga? Oke. Baik, di pertemuan ini saya menggabungkan lagi siswa untuk melihat ya buku-buku yang ada aplikasi ini. Buku ini ada 1 tahun ya, 1 tahun pembelajaran. Nah, di sini ada passwordnya dan juga ada kuisnya, juga ada ya pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Saya melihat ada ada usaha peserta didik untuk belajar lagi, bekerja kelompok mencari pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, disinilah aktivitas peserta didik. Ya, baik anak-anak, selesai kerjanya? Oke, kembali di tempatnya kelompok 2. Baik. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi. Ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi kita Setelah mereka melakukan diskusi, ya mereka sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok-kelompok lainnya, sehingga nantinya dia bisa dapat bercurah pendapat. Mungkinkah jawaban itu benar? Ya, mungkinkah jawaban itu salah? Tergantung dari bagaimana persepsi setiap kelompok yang akan menjawab pertanyaan di kelompok lainnya. Baiklah, ini aktivitasnya ya. Dan di sini saya memakai diferensiasi konten yang dimana sudah terintegrasi antara gambar, video, dan juga gerak. baik, saya akan menjawab. Oke, kira-kira apa hasil diskusinya? Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Bagaimana kira-kira? Puas atau tidak? Sudah betul? Betul. Betul, luar biasa kelompok 2. Jadi kelompok 2 lagi, langsung. Kelompok 2 pertanyaannya kira-kira siapa yang akan berikan pertanyaan? Oke, mana? Baik. Coba berdiri dulu. Perkenalkan nama saya. Coba berdiri. Oke. Ya, adalah seperti pertama, terus Bermusyawarah. adalah sila ke. Sila keempat. Oke. Bagaimana? Kelompok 2? Benar? Oke, tepuk tangan semua. Luar biasa sekali. Ya, baiklah. Ini adalah contoh-contoh penerapan Pancasila dan juga bagaimana kita mengetahui dasar-dasar negara. Siapakah yang membuat dan siapa yang menerapkan. Jadi penting kita anak-anak bisa dengar. Tak terasa waktu berlalu, tiba waktunya di penghujung pembelajaran. Saya memberikan kesimpulan kepada peserta didik. Alhamdulillah mereka sangat antusias berkat aplikasi ini, aplikasi Lobusku interaktif, sehingga pembelajaran diferensiasi ini lebih menarik lagi. Ya, luar biasa sekali karena anak-anak lebih antusias dari sebelumnya dan mereka merasa bahwa pembelajaran ini sudah sesuai dengan kebutuhannya. Saya ingin melihat kemampuan Rudi. Kita refleksi dulu satu orang. Sampai kira-kira merefleksi. Wah. Nah, sekarang tiba waktunya anak-anak refleksi. Saya melihat antusias ya untuk melakukan refleksi dan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaannya. Dan terus kedepannya lagi saya kembangkan nantinya menjadi aplikasi Android ya. Aplikasi ini sebenarnya saya mau jadikan aplikasi Android, tetapi terkendala karena banyaknya file-file di dalam komputer saya sehingga tidak dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi Android. Tapi saya akan berusaha supaya anak-anak bisa langsung belajar di Androidnya seperti itu. Jadi nantinya ke depannya saya akan memberikan asesmen awal terlebih dahulu. Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.